Hello Gunners, balik lagi sama gue Vero di segmen preview Arsenal melawan West Ham midweek pekan ini ya, midweek pekan pertama November ini atau mungkin pekan terakhir kelima di Oktober nih di 16 besar atau ronde ketiga, maksudnya ronde keempat atau ronde ketiga, gue lupa gue, di Piala EFL ya, Piala Liga, satu piala yang cuma Inggris aja yang ngadain di antara 5 atau 7 liga top Eropa. Ya begitulah Inggris dengan segala dinamikanya. Oke, kali ini gue ditemani ini bukan sponsor, cuma pengen sesekali ada sesuatu yang dipegang gitu ya, kayak guru gembal gitu. Langsung aja gue pengen bahas tentang apa sih sebenarnya yang perlu diwaspadai oleh Arsenal ketika melawan West Ham. Tapi sebelum kita kesana, gue pengen beritahu kalau kalian belum subscribe ngancam maksa kali ya, canda guys, canda. Tapi maksud gue sebelum gue bahas previewnya, gue cuma pengen nekanin, gue pengen sedikit menggali lah. Sebenarnya ada suatu bisa dibilang kan, karena Inggris tadi kan di awal gue spill kalau Inggris ini di antara 5 sampai 7 liga top Eropa itu dia yang pakai sistem piala liga ya, piala domestik selain piala FA kan. Nah ini dengan kondisi seperti itu, biasanya piala liga ini dijadikan piala ya prioritas terakhir lah bagi tim-tim, apalagi bagi tim-tim menengah ke bawah tuh pasti dijadikan prioritas, karena kadang-kadang squad mereka tuh nggak kuat untuk bermain di lebih dari satu kompetisi ya. Kayak misalkan West Ham atau tuh pasti mainin turunin lapis kan mereka lebih nekenin ke Europa League kalau misalkan bagi yang main di Eropa kasta bawah. Kalau enggak ya mereka cuma berusaha bertahan di papan tengah ke bawah biar nggak terdegradasi sama ya melangkah sejauh yang mereka bisa di FA lah. Sehingga di Piala Liga ini benar-benar kayak kebanyakan sih di nggak terlalu dihiraukan lah ya, bisa dibilang kayak seperti itu. Walaupun beda cerita kalau udah masuk ke semifinal ya, itu beda cerita itu. Tapi sepanjang 8 besar, 16 besar nih kayaknya masih nggak terlalu dianggap serius lah sama banyak klub di Inggris. Tapi gue saranin kalau tetap tonton di semifinalnya sama di perdelapan finalnya lah, karena belum mungkin aja tim kalian bisa masuk ke semifinal. Kalau final mungkin agak susah, tapi kemungkinan besar masih bisa masuk ke semifinal lah. Maksudnya buat kalian yang non Arsenal, siapa lagi sih yang mau nonton ini kalau nggak fans Arsenal? Jarang sih benci nonton. Oke, yang pertama yang harus dihadapi oleh yang perlu diwaspadai di West Ham adalah nggak ada sih karena ini tim gue liat cara mainnya tuh ya old school, ya nggak bisa dibilang old school macam Sevilla yang crossing enggak sih, cuman dia kayak ya nggak ada hal khusus yang perlu diwaspadai dari tim ini dari segi strategi ya. Arsenal ya selain mungkin cuma lombol-lombolnya doang ya, karena Arsenal juga akhir-akhir ini gue bilang Arsenal antara di musim ini agak mulai bermain Anda mau masukkan unsur pragmatis dan artian sesekali main long ball ya. Dan itu yang mungkin bisa dimanfaatkan Arsenal nanti ketika ketemu tim-tim macam Newcastle musim minggu nanti. Mungkin kalian bisa lihat juga previewnya habis preview yang ini. Dan juga termasuk lawan tim kayak West Ham ya, mantan klubnya si Declan Rice gitu. Ya menurut gue dengan West Ham dengan bermain long ball tuh Arsenal khususnya harusnya bisa memenangkan lah, apalagi ada Saliba nggak cedera dan lain-lain, harusnya bisa menangkan. Cuman Arsenal nggak boleh meremehkan karena ada juga sosok Kudus sama sosoknya si Ward-Prowse ya, bukan Ward-Prowse sih, sosok Kudus sama Jarrod Bowen lah yang cukup perlu diwaspadai, karena lini tengahnya itu sebenarnya bisa banget lah memenangkan, karena di situ ada Declan Rice mantannya West Ham sendiri yang cukup kuat di tengah buat beradu fisik, sama Odegaard mungkin yang dari sisi kreativitas lebih kreatif daripada Paqueta sama, sehingga bukan menjadi ancaman lah di lini tengahnya. Tapi bukan berarti diremehkan, mungkin yang lebih perlu diwaspadai itu pergerakannya Jarrod Bowen ya sama si Kudus. Itu aja sih dari gue yang perlu diwaspadai dari Arsenal sih. Dari West Ham dan dari Arsenal, karena Kudus main di kanan berarti sisi kiri ya sih gue berharap sebenarnya Tomiyasu sih. Tomiyasu kan bisa beradu kecepatan dengan si Jarrod Bowen. Mungkin di sini diistirahatkan lah, apalagi ini kan cuma Piala Liga ya kan. Dan Odegaard gue harap bisa main lagi. Oke, itu aja dari gue. See you in the next reviewnya ya, kayaknya Kamis lah ya. Kamis Prabu lah.
Oke, kalau gue nggak sibuk.